Ada banyak budaya dengan konsep kesetiaan yang berbeda dari yang kita kenal. Namun, ada suatu tempat di dunia di mana adat istiadat lokal menciptakan pengalaman unik bagi wisatawan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih banyak detail tentang Madagaskar, salah satu tempat yang paling terpencil dan tidak dikenal, tetapi juga sangat indah dan menarik. Madagaskar adalah sebuah negara kepulauan dengan tradisi yang mengejutkan. Jika seorang turis tiba di daerah terpencil di selatan Madagaskar, ada kostum lokal yang dapat menciptakan momen spesial bagi pengunjung. Negara ini memiliki keunikan yang unik, seperti tarian orang mati, cara unik untuk menghormati yang telah meninggal. Hal ini membuat setiap keluarga memutuskan untuk menggali dan mendandani orang yang meninggal, mempersiapkan mereka, dan merayakan seolah-olah mereka masih hidup. Pulau ini memiliki sejarah yang kaya, yang disukai oleh bajak laut dan juga menjadi lokasi salah satu peristiwa terbesar, yaitu genosida dalam sejarah yang menyebabkan populasinya berkurang setengahnya hanya dalam beberapa tahun. Perhatikan dan jangan lewatkan video ini, karena kami jamin semua yang ada di dalamnya akan sesuai dengan keinginan Anda. Kejutan kami mulai dari Madagaskar. Meskipun banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pulau di Samudra Hindia yang termasuk dalam Afrika. Ini adalah pulau terbesar keempat di dunia, meskipun juga salah satu yang paling sedikit penduduknya karena sifatnya yang unik dan terisolasi. Namun, ini juga merupakan tujuan yang menarik, penuh misteri, dan keingintahuan yang memikat siapapun yang mengunjunginya. Sekarang Anda akan melihat lokasi yang terpencil ini. Madagaskar dikenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa, flora dan fauna yang unik, serta budayanya yang kaya dengan tradisi unik. Lokasinya yang terpencil dan perluasannya yang luas membuat Madagaskar menjadi tempat yang unik dan menarik untuk para petualang dan pencinta alam. Iklim di Madagaskar bervariasi, tergantung pada wilayah dan waktu tahun. Secara umum, pulau ini mengalami musim kemarau dan musim hujan, dengan suhu yang dapat melebihi 30 derajat Celcius di beberapa daerah. Daerah pesisir pada musim panas biasanya memiliki iklim yang lebih moderat, karena pengaruh Samudra Hindia. Nama Madagaskar berasal dari kombinasi kata-kata Malagasy dan bahasa Portugis, yang berasal dari frasa Madina Kongo dalam bahasa Malagasy, yang berarti tanah air navigator Portugis Malagasy. Mereka adalah orang Eropa pertama yang tiba di pulau itu pada abad ke-15, dan memberinya nama Pulau São Lourenço, San Lorenzo. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Malagasy menang dan menjadi nama yang diterima untuk pulau tersebut. Bahasa Malagasy seperti pulau ini unik dan menarik dengan pengaruh terutama dari Austronesia dan Indonesia. Ini adalah bahasa utama Madagaskar dan bahasa ini dituturkan oleh sebagian besar populasi. Meskipun ada banyak dialek di pulau ini, Malagasy standar adalah standar yang digunakan dalam pendidikan, media, dan administrasi pemerintahan. Selain sejarahnya yang kaya secara linguistik dan budaya, Madagaskar juga terkenal secara legendaris sebagai tempat perlindungan bagi bajak laut selama abad ke-17 dan ke-18. Pulau dengan garis pantainya yang bergerigi dan banyak pulau kecil menawarkan tempat persembunyian yang ideal bagi para bajak laut yang menjelajahi rute maritim tersebut. Beberapa bajak laut terkenal dikabarkan telah menyembunyikan harta karun di pulau ini, yang telah menghasilkan banyak legenda dan mitos tentang pencarian harta karun yang hilang di Madagaskar. Legenda harta karun yang hilang dari Madagaskar telah membuat penasaran para pencari harta karun, sejarawan, dan petualang selama berabad-abad. Bajak laut terkenal Olivier Levasseur, yang dikenal sebagai Labus, adalah salah satu protagonis utama dalam legenda ini. Dikatakan bahwa sebelum ditangkap dan dieksekusi di pulau tersebut, Levasseur meluncurkan kriptogram kepada publik yang seharusnya mengungkapkan lokasi harta karun miliknya di Madagaskar. Meskipun banyak yang telah mencoba menguraikan pesan ini, harta karun tersebut tetap menjadi misteri. Banyak yang percaya bahwa legenda ini mungkin telah dibesar-besarkan atau hanya mitos belaka. Namun, memang benar bahwa Madagaskar adalah salah satu tujuan favorit bagi bajak laut. Daya tariknya untuk menemukan harta karun yang hilang tetap kuat, dan Pulau Madagaskar masih menjadi tujuan menarik bagi para petualang modern.
serta bagi mereka yang ingin mengungkap rahasia masa lalu. Tiba di Madagaskar tidaklah begitu rumit seperti yang terjadi selama berabad-abad, baik dengan atau tanpa harta. Ada banyak cara untuk bepergian ke pulau yang besar dan indah ini. Wisatawan biasanya tiba dengan pesawat melalui beberapa bandara internasional, seperti Bandara Internasional Ivato di Antananarivo, ibu kota negara, dan Bandara Nosy Be di pulau dengan nama yang sama, yang merupakan tujuan wisata yang sangat populer. Selain itu, ada bandara regional di berbagai bagian pulau yang menawarkan penerbangan domestik. Madagaskar sangat besar, sehingga menjadi pulau terbesar keempat di dunia, hanya dilampaui oleh Greenland, Nugini, dan Kalimantan. Hamparan tanah yang luas ini memberikan tempat untuk membentuk kepulauan yang unik, dengan setidaknya 200 pulau dan pulau-pulau kecil, banyak di antaranya tidak berpenghuni, dan menawarkan pemandangan yang menakjubkan untuk dijelajahi. Pulau utama Madagaskar, yang disebut Pulau Merah Besar, adalah rumah bagi keragaman yang luar biasa, mulai dari hutan yang rimbun, gurun tropis, hingga gurun kering dan pegunungan spektakuler. Ibu kotanya, Antananarivo, terletak di jantung pulau dan merupakan pusat kehidupan yang dinamis, budaya, dan aktivitas. Selain ibu kota, Madagaskar memiliki banyak kota dan desa indah yang menawarkan visi unik tentang kehidupan dan budaya. Bahasa Malagasy termasuk salah satu aspek penting untuk dijelajahi. Salah satu tempat paling penting untuk dikunjungi adalah Pulau Nosy Be, sebuah pulau kecil yang indah di Madagaskar Utara. Karena pantainya yang berpasir putih, air sebening kristal, dan vegetasi yang rimbun, pulau ini merupakan tujuan populer untuk menyelam dan snorkeling, serta untuk bersantai di resort mewah. Di sebelah timur, ada Pulau Saint Mary, yang terkenal sebagai tempat perlindungan bagi paus bungkuk selama musim perkawinan. Pulau ini juga menawarkan keindahan pantai dan sejarah bajak laut yang kaya, seperti yang kami ceritakan di awal. Madagaskar Selatan berisi beberapa tempat dan tradisi paling menarik di dunia. Daerah ini dimulai dengan Taman Nasional Isalo, yang dikenal karena formasi batuan yang spektakuler, menara yang dalam, dan oasis tersembunyi. Ini adalah surga bagi para pendaki dan pecinta alam. Namun, yang paling mencolok adalah budaya yang berbeda di Madagaskar Selatan dan juga di pulau-pulau lain, seperti Nosy Be. Di Madagaskar, wisatawan sering ditemani oleh wanita muda yang berperan dalam tradisi lokal. Beberapa desa di pulau ini memiliki kebiasaan di mana wanita lajang diharapkan untuk menjalin hubungan dekat dengan pria desa dan pengunjung. Kebiasaan ini menciptakan tantangan bagi para wisatawan, dan perempuan muda seringkali harus berpindah dari rumah keluarga menuju tempat tinggal mereka sendiri, yang biasanya adalah gubuk kecil dekat rumah orang tua. Ini merupakan bagian dari proses inisiasi menuju dewasa. Keluarga juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan pernikahan yang akan datang. Namun, tradisi ini masih dilestarikan oleh beberapa kelompok etnis di abad ke-21. Sayangnya, wanita lajang yang belum menikah seringkali bergantung pada dukungan dari pria di sekitar mereka. Pada malam hari, mereka dipengaruhi oleh kepercayaan lokal yang telah ada sejak lama. Situasi ini membuat banyak pelamar kurang tertarik setelah mereka meninggalkan tempat tersebut. Akibatnya, Madagaskar memiliki salah satu tingkat kehamilan dan pernikahan tertinggi di kalangan remaja, dengan 41% anak di bawah umur menikah sebelum usia 18 tahun. Setiap tahunnya, banyak pria asing datang ke Madagaskar dengan harapan menjalin hubungan dengan wanita di sana, yang menjadi masalah yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut antropolog Jeffrey Kaufman, tradisi ini dilihat dari perspektif budaya sebagai cara untuk mempersiapkan anak perempuan untuk kehidupan pernikahan dan masa depan mereka. Rumah-rumah anak perempuan biasanya terletak di dekat rumah utama keluarga, mencerminkan penghormatan terhadap nenek moyang yang diyakini dapat mempengaruhi keberuntungan mereka. Di Madagaskar, wanita lajang dikenal dengan sebutan tertentu yang mencerminkan peran mereka dalam tradisi tersebut. Realitas ini berkontribusi pada tingginya tingkat kesuburan di negara ini, dengan rata-rata 4 anak untuk setiap wanita. Penting untuk mempertimbangkan bahwa tradisi-tradisi ini perlu ditinjau ulang seiring dengan kemajuan zaman. Dialog dengan kaum muda dan wanita lajang tentang pandangan mereka sangatlah penting. Mereka seharusnya memiliki kekuatan untuk menentukan nasib mereka sendiri, bukan sebaliknya. Sayangnya, salah satu alasan mengapa tradisi ini dipertahankan berkaitan dengan fakta bahwa
Madagaskar adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita yang sangat rendah. Sejarahnya menunjukkan bahwa negara ini memiliki sedikit diversifikasi ekonomi yang fokus pada mata pelajaran pertanian. Bahan baku ekspor terbesarnya saat ini adalah vanili. Dan dari sini fakta lain yang sangat mengejutkan adalah bahwa lebih dari 50% dari semua vanili di dunia berasal dari Madagaskar. Selain vanili, negara ini juga merupakan salah satu eksportir emas, nikel, kobalt, dan besi. Namun, meskipun begitu, ini adalah negara yang sangat miskin, sebagian besar disebabkan oleh periode di mana negara mengadaptasi model pemerintahan yang berdasarkan sistem ideologi Marxis-Leninis. Selama waktu ini, mereka memberlakukan serangkaian peraturan dan pembatasan yang berdampak negatif. Pengembangan bisnis memberikan kontribusi terhadap penurunan kesejahteraan ekonomi populasi ini. Kemiskinan yang ada dikombinasikan dengan tradisi kuno, menjadikan Madagaskar salah satu negara dengan tingkat kehamilan remaja yang tinggi. Negara ini juga menjadi salah satu tempat yang paling padat penduduknya di dunia, dengan populasi lebih dari 28 juta penduduk. Kepadatan penduduk di negara ini sebanding dengan negara-negara seperti Liberia atau Kolombia. Namun, meskipun Madagaskar memiliki kepadatan penduduk tinggi, tidak ada kota di negara ini yang memiliki lebih dari 2 juta penduduk karena lebih dari 60% populasinya tinggal di daerah pedesaan. Yang membedakan Madagaskar adalah keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, yang sebagian besar disebabkan oleh ukurannya yang besar dan isolasi geografisnya selama jutaan tahun. Pulau ini terpisah dari benua Afrika selama lebih dari 80 juta tahun, sehingga telah berevolusi menjadi laboratorium alam yang unik, menampung keanekaragaman flora dan fauna yang mengejutkan. Sekitar 90% spesies tanaman dan hewan yang ditemukan di Madagaskar tidak ada di tempat lain di dunia, menjadikannya salah satu alasan mengapa keanekaragaman hayati Madagaskar sangat menarik. Lemur, primata endemik, adalah ikon sejati pulau ini dan mewakili keragaman yang menakjubkan dalam hal ukuran, bentuk, dan perilaku. Lemur nokturnal seperti lemur ekor cincin dan lemur diurnal masing-masing memiliki adaptasi unik yang membuat mereka spesial dan berbeda di planet ini. Selain itu, fauna Madagaskar sangat unik dan luar biasa. Di tanah ini ditemukan spesies yang tidak biasa seperti kumbang leher jerapah, serangga yang memiliki ciri khas appendix memanjang yang membantu mereka menggulung daun menjadi berbentuk tabung untuk menyimpan telurnya dengan aman. Hewan unik lainnya adalah tikus raksasa yang mampu melompat hingga ketinggian 1 meter di udara, dan tentrek kecil, mamalia endemik Madagaskar yang menunjukkan campuran karakteristik tikus tanah dan landak. Ini semua menunjukkan keragaman evolusi yang luar biasa di pulau unik ini. Madagaskar juga memiliki sejumlah besar spesies tanaman unik, banyak diantaranya memiliki sifat obat dan telah digunakan oleh masyarakat penduduk setempat selama berabad-abad. Pulau ini adalah rumah bagi berbagai macam reptil dan amfibi yang menakjubkan, termasuk bunglon berwarna-warni dan katak panah beracun. Semua hewan ini hidup di hutan tropis, pegunungan terjal, dan pantai yang masih asli. Madagaskar adalah surga keanekaragaman hayati yang terus memukau para ilmuwan dan pecinta alam dari seluruh dunia. Tempat ini memang menakjubkan, tetapi penting untuk memahami bahwa beberapa orang mungkin memiliki pemahaman yang salah tentang fauna di negara ini karena film terkenal animasi. Misalnya, penguin tidak hidup di Madagaskar, begitu pula singa, zebra, atau mamalia besar Afrika lainnya. Satu-satunya hewan penduduk asli pulau ini yang muncul dalam film adalah lemur. Madagaskar adalah salah satu tempat terakhir di planet ini yang dihuni oleh manusia pertama, yaitu Austronesia, diikuti oleh kelompok Bantu yang berasal dari Afrika Tenggara. Kemudian, migrasi kecil dari orang Arab dan akhirnya orang Eropa membuat negara ini menjadi campuran etnis dan budaya yang tak tertandingi. Budaya negara ini memiliki luas permukaan total lebih dari 587.000 km persegi, yang sangat besar, setara dengan Ukraina atau Kenya. Garis pantainya membentang setidaknya 5.000 km, mirip dengan Argentina atau Spanyol. Oleh karena itu, di pantainya Anda dapat menemukan pantai-pantai surgawi yang tak terhitung jumlahnya, terumbu karang, dan bahkan hutan bakau. Hutan bakau ini biasanya tidak banyak ditemukan oleh wisatawan, karena para wisata internasional di negara ini belum terlalu berkembang.
Sudut-sudut alam yang berharga ini masih cukup jauh dari rute tempat wisata tradisional. Dalam hal buaya, penting untuk menunjukkan bahwa mereka memang ada di hutan bakau dan badan air lainnya di pulau. Namun secara umum, buaya di Madagaskar tidak menimbulkan ancaman bagi manusia, karena mereka cenderung lebih pemalu dan menghindari kontak dengan orang-orang. Di negara kepulauan ini, Madagaskar telah diatur secara independen selama sebagian besar sejarahnya. Meskipun Portugis tiba di pulau-pulau pada abad ke-15, Perancis adalah pihak yang menjajahnya sejak tahun 1897 dan menjadikannya sebagai koloni Perancis hingga saat ini. Sangat sedikit yang terjadi ketika pada tahun 1958, negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Madagaskar. Salah satu keunikan Madagaskar yang menarik adalah cara uniknya untuk menghormati almarhum, yang dikenal sebagai Famadihana atau tarian orang mati. Praktik unik ini mencerminkan hubungan yang mendalam antara budaya Malagasy dan nenek moyang, serta pentingnya menjaga kenangan tetap hidup bagi mereka yang telah meninggal. Hari Famadihana dilakukan setiap beberapa tahun, tergantung pada makanan dan tradisi keluarga, dan biasanya merupakan acara meriah dan penuh makna. Selama ritual ini, anggota keluarga berkumpul untuk menggali sisa-sisa jenazah orang yang mereka cintai dari makam keluarga. Setelah mayat-mayat digali, mereka dibersihkan dan didandani dengan hati-hati menggunakan pakaian baru sebagai tanda penghormatan dan pembaruan. Perayaan berlanjut dengan prosesi penuh sukacita yang diiringi oleh musik dan tarian. Keluarga membawa jenazah mereka yang telah meninggal melalui kota atau masyarakat. Tindakan ini melambangkan pengenalan kehadiran berkelanjutan dari para leluhur dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan masyarakat, serta cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka masih diingat dan dicintai. Famadihana adalah contoh unik dan mengejutkan tentang bagaimana budaya dapat mengekspresikan kesedihan dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dengan cara yang signifikan. Meskipun mungkin tampak aneh dari perspektif barat, bagi orang Malagasy, praktek ini merupakan proses yang mendalam dan berakar dalam menjaga memori dan warisan dari mereka yang telah tiada. Praktek ini banyak berhubungan dengan agama mayoritas di Madagaskar. Meskipun terdapat banyak umat Katolik dan Protestan, mayoritas penduduk mengikuti animisme yang merupakan serangkaian kepercayaan tradisional yang berasal dari perpaduan agama Austronesia. Ada banyak aturan dan peraturan di dalamnya, termasuk larangan budaya yang dikenal sebagai fadi. Banyak tindakan yang bisa dilakukan dapat membawa keberuntungan atau kesialan, tergantung pada masalah yang ada dan seberapa tahayulnya keyakinan tersebut. Madagaskar juga dikenal sebagai Pulau Merah Besar, karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari tanah yang kaya zat besi dan aluminium, yang memberikan warna merah pekat dan mencolok pada bumi. Fitur unik ini menyebabkan fenomena yang luar biasa selama musim hujan, ketika air mengalir melalui sungai-sungai dan menyeret partikel-partikel tanah bersamanya. Sedimen-sedimen ini kemudian diendapkan di laut, sehingga Madagaskar tampak seperti menumpahkan darah di lautan, menciptakan sebuah gambar yang mengesankan dan khas dari udara atau jarak. Dari warnanya, tidak salah lagi bahwa ini adalah fakta luar biasa lainnya. Sebelum kekuatan kolonial besar mengarahkan perhatian mereka pada tanah ini, pulau ini menjadi tempat perlindungan favorit bagi banyak bajak laut, karena negara ini berada pada titik lokasi strategis dekat jalan utama rute perdagangan dunia. Diketahui bahwa Kapten James Mason mendirikan di sini koloni yang dikenal sebagai Libertatia. Hidup berdampingan dengan bajak laut adalah hal yang umum di Madagaskar, termasuk di Saint-Marie, 6 km dari pantai timur Madagaskar yang dikenal sebagai Pulau Bajak Laut di peta pada waktu itu. Pada masa itu, pria dan wanita berpakaian dengan cara yang berbeda di pulau, sesuatu yang tidak terjadi sekarang. Pakaian tradisional Madagaskar unik dan unisex. Meskipun mungkin tampak aneh, di negara ini, baik pria maupun wanita menggunakan pakaian yang sama, yaitu lamba, yang disajikan dalam bentuk sepotong kain persegi panjang yang membungkus di sekitar tubuh dengan berbagai cara. Cara penggunaannya bisa menghasilkan lusinan kombinasi berbeda, sehingga membuatnya sangat bersaguna dan mudah beradaptasi dengan berbagai gaya dan acara. Sebelumnya, negara ini adalah sebuah kerajaan, dan salah satu ratunya yang lebih terkenal adalah Ratu Ranavalona I. Dia dikenal oleh masyarakatnya sebagai Caligula dari Madagaskar. Ranavalona mendapat julukan ini karena pada masa pemerintahannya, yaitu pada tahun 1828, ia mengambil tindakan ekstrem untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menghilangkan sebagian besar keluarganya yang bisa menjadi ancaman bagi tahtanya. Ia juga menerapkan kebijakan genosida terhadap siapapun yang melakukan iman Kristen di tanah mereka yang mengakibatkan pengusiran dan penganiayaan.
Dia juga mengusir banyak warga negara asing, menyita harta benda mereka, dan mengusir mereka dari negara tersebut. Tindakan ini menyebabkan emigrasi besar-besaran orang keluar dari negara, sehingga menyebabkan penurunan populasi yang drastis di kepulauan. Hanya dalam 33 tahun pemerintahan Rana Valona I, populasi Madagaskar menurun sebesar 5 juta jiwa, menandai suatu periode gelap dalam sejarah negara ini. Peristiwa tersebut mewakili sebagian besar masa lalu yang paling menyedihkan dan paling kejam di Madagaskar, dan mereka telah membentuk sejarah serta identitas negara ini. Madagaskar selama berabad-abad telah mengalami era yang membentuk pulau ini, sama seperti banyak gempa bumi yang terjadi di sini setiap tahun. Meskipun Madagaskar jauh dari setiap patahan tektonik aktif, di sini tercatat setidaknya 500 gempa bumi setiap tahunnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena kulit kayu tanah di Madagaskar sangat tipis, sehingga aktivitas mantel terlihat tercermin dengan intensitas yang jauh lebih besar, menjadikannya salah satu daerah yang paling secara geologis aktif di dunia. Kegiatan ini menjadikan Madagaskar sebagai negara yang sangat bergunung-gunung. Wilayah tengah memiliki dataran tinggi yang berbeda dengan ketinggian antara 500 dan 1000 meter, sementara pantainya cukup dataran dengan ketinggian rata-rata 400 meter. Rata-rata tinggi pulau ini sangat tinggi, setara dengan Jepang atau Kolombia, dan titik tertingginya adalah Gunung Maromokotro, yang mencapai ketinggian 2876 meter di atas permukaan laut. Selain pegunungannya, tradisi, faunanya, dan keanekaragaman hayati yang unik, Madagaskar juga memiliki beberapa situs yang diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Di antaranya adalah Bukit Kerajaan dari Ambohimanga, tempat pemakaman yang berusia lebih dari 500 tahun, dan memiliki pentingnya budaya yang besar serta spiritual bagi orang Malagasy. Hutan hujan tropis di Atsinanana juga menonjol, yang menampung keanekaragaman flora dan fauna yang unik, termasuk banyak spesies langka primata dan lemur. Beberapa di antaranya endemik di Madagaskar dan tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu simbol di dunia adalah cagar alam Singi DB Maraha, labirin formasi batu kapur yang menutupi sebagian besar wilayah barat pulau ini. Cagar alam ini memiliki pemandangan yang unik dan surrealis, serta merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang beradaptasi dengan lingkungan berbatu dan curam. Ini hanya beberapa contoh dari banyak tempat dan keindahan yang ditawarkan Madagaskar. Madagaskar menawarkan kesempatan untuk menjelajahi pulau-pulaunya, menemukan budaya yang kaya dari jarak jauh, atau kagum dengan keanekaragaman hayati yang mengesankan. Perjalanan ke Madagaskar dapat menjadi pengalaman tak terlupakan. Dari jejak media, kami berharap tur ini yang mengungkap misteri pulau eksotis Madagaskar sangat menarik bagimu, seperti yang telah kami pikirkan. Kami berusaha keras untuk membuat video ini, dan kami akan senang jika Anda meninggalkan kami like yang bagus dan komentar terbaik. Cara Anda membantu kami terus memberikan konten terbaik setiap minggunya adalah dengan mendukung kami. Jika Anda menikmati video ini dan belum berlangganan, jangan menunggu lebih lama lagi. Lakukan sekarang dengan mengaktifkan lonceng kecil agar kamu tidak ketinggalan video menarik yang kami buat setiap minggu. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui salah satu sudut paling menarik di planet ini, dan temukan keajaiban apa yang tempat ini tawarkan kepada Anda. Sampai jumpa.